Duduk siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah, Ibu akan absen dulu ya kehadiran kalian hari ini. Adelia, Saya Ibu. Gempar, Saya Bu. Lintang, Saya Bu. Sarmila. Maaf Bu, Sarmilanya tidur. Hah? Tidur. Iya. Sarmila, bangun. Maaf Bu, saya ketiduran. Oh iya, tidak apa-apa. Tapi sepertinya kamu sangat capek sekali. Kamu kenapa? Kok bisa sih kamu tidur sampai di kelas ini? Mungkin kamu bisa menceritakan ke ibu apa alasannya. Maaf Bu, tadi malam saya mengerjakan tugas yang diberikannya hari ini. Nah, sebaiknya kamu tidak mengerjakan sampai larut malam sehingga kamu tidak harus tidak tidur di dalam kelas seperti ini. Ya sudah, sekarang kamu masih ingat kesepakatan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati dulu. Ya sudah, sekarang apa yang kamu lakukan untuk solusi permasalahan ini? Saya minta maaf Bu, saya berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran ini lagi. Baiklah, Ibu percaya kamu akan mempraktikkan keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas kita untuk tidak melanggarnya. Kalau begitu, kamu boleh cuci muka kamu ya biar segar. Sama-sama. Terima kasih kepada teman-teman yang telah sempat hadir dan meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan sosialisasi budaya positif. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita membuka kegiatan ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah, sekaligus kami memohon dukungan dari beliau untuk kegiatan ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala tujuannya bagi Allah. Kita dipertemukan di acara sosialisasi budaya positif di sekolah kita. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap istiqomah dalam belajar terus, memperbaiki diri sehingga kita mendapat syafaatnya nanti di akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Seteluk yang sempat hadir di acara ini. Titik akhir gitu ya, ujung tombak akhir yang kita harapkan bagi anak-anak kita itu adalah mempunyai karakter yang baik. Pada saat kita menginginkan karakter yang baik bagi anak-anak kita, jelas harus ada pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di sekolah, baik itu di halaman sekolah, gitu ya, atau di dalam ruangan, atau di dalam kelas masing-masing. Itu perlu pembiasaan. Pembiasaan ini tidak akan bisa efektif jika kita punya pandangan yang berbeda satu sama lain dari setiap kita guru yang ada di sini. Untuk itu, harapan Ibu, kita punya pandangan yang sama
bersama gitu ya. Karena kalau anak-anak kita ini sudah punya karakter yang baik, kebiasaan yang baik, insya Allah kita sendiri yang akan nyaman. Nyaman kita ngomong dengan anak-anak kita ini. Nyaman kita akan melaksanakan pembelajaran baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Karena itu harapan kita di sini adalah mari bersama-sama, tidak akan mungkin bisa selesai masalah positif ini dalam sehari 2 hari. Kita perlu banyak bersabar dalam menerapkan semua ini karena butuh kerjasama dari kita semua, baik kita sebagai Bapak Ibu guru, wali kelas, semua wakasek, kepala sekolah, staf TU, kemudian satpam sampai dengan tukang kebun itu harus punya pandangan yang sama. Karena itu harapan kita akan mudah kita hasilkan harapan setiap mata pelajaran maupun semua wali kelas itu akan mudah kita capai jika kita bersama-sama. Tidak bisa sendiri, misalnya guru kimia saja, atau guru biologi saja, atau guru matematika saja, guru bahasa Inggris saja, tidak bisa. Harus bersama, satu bahasa kita dengan anak-anak. Karena itu, acara ini sangat penting untuk kita dan harus semua guru hadir. Harus semua guru hadir. Ini masih kurang ini. Kita itu ada sekitar 30-an 33 guru, baik Bapak Ibu guru, itu hadir semua. Karena beda rasanya kalau kita dapat dari orang lain. Harus dengar sendiri, maka kita akan merasa paham sendiri dan itu akan kita implementasi nanti di kelas maupun di lingkungan sekolah. Dan ini juga sangat bermanfaat untuk anak kita sendiri, gitu ya. Anak kita sendiri yang ada di rumah. Bagaimana sih kita memberi positif, budaya positif ini kita terapkan tanpa harus kita memberi mereka kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak bijak, gitu ya. Itu hal yang sangat bagus, gitu ya, untuk perkembangan kita sebagai pendidik dan sebagai pengajar. Karena sebagai pengajar dan pendidik ini kita akan berhadapan dengan banyak tipe siswa, banyak tipe teman, seperti itu. Sehingga pembelajaran ini sangat bagus sekali untuk kita cermati bersama, kita diskusi bersama, karena nanti ini ada diskusinya dan setiap wali kelas itu akan menerapkan nanti di kelasnya masing-masing. Ini budaya positif ini sangat kita harapkan untuk anak-anak kita di sini, karena kita tahu sendiri bagaimana kebiasaan anak-anak kita saat ini itu luar biasa. Jika kita sebagai Bapak Ibu guru di sini tidak bisa memberikan hal-hal yang positif untuk perubahan ke depan. Untuk itu sangat kami harapkan semua pihak ada di sini untuk kita berembuk bersama dalam membentuk budaya positif di sekolah kita. Baik. Kemudian budaya positif ini nanti banyak hal yang akan terpecahkan. Tidak mesti mereka harus di BP, gitu ya. Jadi kita bisa menyelesaikan sendiri di kelas dengan berbagai masalah yang anak-anak kita hadapi di dalam kelas.
itu bisa kita selesaikan sendiri di kelas. Karena itu hal ini sangat baik untuk kita belajar bersama untuk kebaikan sekolah kita dan terutama untuk anak-anak kita ke depan. Ini tuh yang bisa Ibu sampaikan. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Saya harapkan semua teman-teman bisa mengikuti sampai terakhir. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya langsung kita ke materi ya, karena di sini materinya ada 6. Kebetulan kami ada berenam, jadi sama-sama satu materi nanti. Oke. Materi yang pertama, maaf, disclaimer dulu di depan. Mohon maaf teman-teman, kami tidak menggurui teman-teman. Kami tidak akan mengajar teman-teman. Kami hanya berbagi ilmu. Kami hanya berbagi ilmu apa yang kami dapatkan dalam program Guru Penggerak, dengan harapan semua materi ini bisa kita terapkan di sekolah kita agar tidak ada lagi cekcok-cekcok di antara guru dan siswa atau di antara guru sendiri. Jadi budaya positif seperti yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, kalau memang benar-benar diterapkan di sebuah sekolah, itu sekolahnya akan positif ya. Jadi semua merasa nyaman di sekolah, guru, siswa semua merasa nyaman di sekolah. Tapi tidak bisa langsung, harus pelan-pelan. Nah, langkah pertama adalah ya kita pelajari dulu, ya. Jadi materi pertama nanti akan saya bawakan, materi berikutnya nanti. Oke, ini materinya. Boleh saya mohon izin berdiri ya? Oke. Ya, ini kita langsung. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ibu siapa? Ibu Ria Junita. Silakan. Di situ, di samping situ Ibu, enggak kelihatan. Di samping sana bisa kan? Di situ jadi dekat LCD Bu, layar. Di sini. Iya. Pas Bu. Pas. Betul kayak foto Bu Ria itu. Jangan foto orang atau apa gitu. Ya, aku masih sweet. Tapi kok bajunya sudah baju guru ya? Saking awetnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil kita menunggu teman-teman juga, kita melanjutkan. Jadi materi keempat kita itu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, jadi tadi saya juga menyambung dari yang disampaikan oleh Ibu Ella, Ibu Tika, sama Ibu Yun. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu mengambil contoh ya, contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi petani sama pendidik itu sebenarnya ada korelasi. Yang menanam padi misalnya, ini kita ambil contoh ke petani. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, karena tidak mungkin seorang petani menanam padi tapi menunggu berbuah menjadi jagung. Sama, begitupun dengan manusia. Ya, jadi kita petani, sekali lagi untuk petani, jadi petani itu punya pekerjaan atau apa ya, tugas bahwa dia hanya bisa memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Pun begitu dengan pendidik.
Seperti tadi kan sudah dikatakan oleh teman-teman lainnya, tidak boleh memaksa, tidak boleh memberikan hukuman, kita juga tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi orang lain itu mengontrol dengan dianya sendiri. Pun begitu dengan kita mengontrol kita sendiri. Nah, sama seperti ini. Tidak mungkin seorang petani menanamkan sebuah biji padi, tapi berbuahnya jagung. Tidak mungkin. Sama dengan kita, anak yang mempunyai minat tentang kesehatan, tidak mungkin dia itu berubah menjadi kuliahnya misalnya dia mengambil yang tidak kesehatan. Nah, itu justru bertolak belakang dengan apa yang dia punya pada dirinya sendiri. Tidak sesuai, ya. Oke, selanjutnya. Jadi, menurut Dr. William Glasser, bahwa kita manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup atau survive. Terus yang kedua, merasa diterima atau disayangi. Yang ketiga, harus mempunyai kebutuhan kebebasan atau memilih sesuatu. Yang keempat adalah kesenangan atau merasa bahagia. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Nah, di mana bertahan hidup atau survival ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi kita kalau tidak sehat tidak bisa berjalan, Bapak Ibu ya. Kalau tidak sehat tidak bisa berpikir jernih. Kalau tidak sehat tidak bisa ikut sekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Lalu kemudian ada rumah di sana. Kalau rumah kita nyaman, aman, pun begitu dengan suasana kelas, suasana di sekolah aman dan nyaman, pasti anak-anak itu dengan gembira, bahagia, merasa untuk mendatangi sekolah itu sendiri. Ya, itu maksudnya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah makanan. Artinya, ketika kita makan enak, kita merasa kenyang, maka kita juga akan mudah menerima pelajaran. Tetapi kalau dalam kita belajar, tiba-tiba perut keroncongan, bisa konsentrasi enggak teman-teman? Enggak bisa. Jadi usahakan memenuhi kebutuhan dasarnya dulu. Seperti tadi kasusnya yang disebutkan oleh Ibu Ella ya. Ada yang telat karena gara-gara ke kantin. Jadi tidak bisa piket. Nah, itu ada kebutuhannya di sana. Apa kebutuhannya? Yang pertama adalah memenuhi makannya dulu. Nah, biar kebutuhan dasarnya makan sama tidak telat masuk sekolah, dia mempunyai yang namanya keyakinan. Dua-duanya dikerjakan dalam waktu bersamaan. Nah, itu yang membuat dia melakukan sifat positif. Lalu kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi itu juga termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Artinya kita yang manusia normal itu pasti sudah diciptakan secara berpasang-pasangan. Nah, kebutuhan hidupnya apa sebenarnya? Tujuannya apa? Tentu untuk meneruskan keturunan kita. Itu juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Lalu komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Tidak ada siswa datang sekolah karena rasa takut. Tidak mungkin datang sekolah karena rasa takut. Tetapi apa? Dia datang sekolah karena merasa nyaman dan karena dia merasa membutuhkan sekolah itu. Ya, jadi itu yang merupakan kebutuhan bertahan hidup dari murid kita. Lalu yang kedua itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Artinya adalah meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Artinya, misalnya di kelas ada siswa karena dia merasa berbeda. Nah, kalau misalnya sudah merasa berbeda, itu biasanya menyindir atau maksudnya merasa tersindir gitu. Kalau teman-temannya salah sedikit ngomong, ruas itu dia tidak disebutkan namanya, tapi dia merasa tersindir. Nah, itu merupakan
rasa negatif, artinya dia tidak diterima di kelompok itu sendiri. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Jadi kita harus saling menerima dan memberikan rasa kasih sayang. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Artinya kita saling berkomunikasi dengan sesama teman, sesama rekan kerja, kelompok, dan masyarakat di sekitar tempat kita tinggal. Kita saling berkomunikasi. Dan rasa diterima artinya ketika kita mempunyai pendapat dan didengar oleh teman lain, atau kita berbicara tetapi didengarkan oleh orang yang kita ajak berbicara, itu juga sudah merasa diri kita itu diterima oleh teman kita, lawan kita berbicara. Nah, ketika merasa sudah diterima, pasti kita juga merasa dikasih sayang oleh orang itu. Nah, rasa itu juga merupakan kebutuhan dasar seorang manusia. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Jelas, ketika gurunya menyenangkan, gurunya menghargai, menghormati, dan memberikan kasih sayang kepada murid, pasti murid itu juga akan ada timbal baliknya dengan hal yang sama. Ya, jadi jangan sampai siswa itu takut sama kita gara-gara kita tidak menyukai dia, sehingga dia juga merasa tidak disayangi oleh guru tersebut. Ya, begitu juga dengan kita sesama rekan kerja. Selanjutnya yang ketiga, merasa kebebasan atau membuat pilihan. Artinya begini, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak. Nah, di sini ada kinestetik artinya. Suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Itu sifat-sifat yang lumrah ada pada kita. Contohnya misalnya ini, ada sosial media baru, namanya Twitter misalnya. Biasanya kalau kita dengar, kalau kita belum punya akun, pasti kita bertanya, oh saya belum punya ya akun itu. Bagaimana sih caranya untuk mendapatkan akun itu? Bagaimana cara kita membuat akunnya? Nah, hal-hal itulah yang kita lakukan. Itu juga merupakan kebutuhan kita. Untuk apa? Biar kita tidak tertinggal zaman. Ya, agar kita tidak tertinggal oleh zaman. Jadi kita bebas memilih. Jadi seperti diferensiasi ya di kelas, itu siswa atau murid itu diberikan kebebasan. Artinya harus kebebasannya juga harus ada batasan-batasannya. Artinya tidak mungkin di waktu jam sekolah tapi belajarnya di gunung, misalnya, tidak mungkin seperti itu. Tapi diberikan kebebasan di lingkungan sekitar. Ya, diberikan kebebasan, diberikan pilihan pula. Selanjutnya, yang keempat adalah merasa senang. Artinya, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa itu merupakan hak kita semua. Kita berhak tertawa, kita berhak untuk bermain, dan kita juga berhak untuk mencari kesenangan untuk kita. Karena kenapa? Ketika kita sudah senang melakukan sesuatu, pasti tidak ada beban di kepalanya. Ya kan? Tetapi kalau misalnya kita punya beban, misalnya harus melakukan sesuatu tapi itu sudah diberikan istilahnya, takut kalau dapat hukuman, itu biasanya susah, ya. Jadi itu yang tadi ada hubungannya dengan konsekuensi tadi ya. Tidak jangan melakukan hukuman, tetapi kita melakukan konsekuensi sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi di sini bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, hampa. Tidak enak kan rasanya? Ya. Tidak enak. Jadi kita berusaha menjadi orang yang senang, bahagia. Jangan lakukan sesuatu tapi merasa tertekan, ya, seperti itu. Nah, bahkan semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, dan lain sebagainya pun bermain. Apalagi kita manusia yang mempunyai akal dan pikiran. Jadi boleh berekspresi, berbahagialah, seperti itu. Dan yang kelima adalah
penguasaan atau power. Artinya kekuatan ini untuk mencapai mencapai sesuatu. Jadi kita sudah punya tujuan. Ibaratnya jangan melakukan sesuatu yang tidak ada tujuannya, tetapi kita lakukan sesuatu itu yang ada tujuannya. Contohnya tadi seperti pergi sekolah tepat waktu. Itu tujuannya apa? Disiplin. Untuk apa disiplin? Untuk keyakinan intrinsik dia sendiri. Jangan sampai terpaksa gitu ya. Jadi dilakukan dari hati. Nah, kebutuhan ini meliputi dari keinginan untuk dianggap berharga. Jadi jangan sampai orang lain itu merasa bahwa kita itu tidak berharga. Tetapi sejatinya kita itu berharga. Ya, jangan sampai orang itu tidak menghargai kita. Seperti itu. Lalu bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, itu semua juga kebutuhan kita. Jangan sampai misalnya teman-teman berbicara di kelas, tetapi tidak ada yang mendengar satupun. Berarti itu artinya dia tidak melakukan kebutuhan yang kelima. Apa artinya? Tidak mendengarkan orang yang lagi berbicara di depan. Berarti tidak menghargai. Ya, artinya dia telah tidak melakukan kebutuhan yang kelima, yaitu powernya. Lalu kita lanjut. Nah, jadi di sini ada hal-hal yang terkadang tidak kita sadari telah terjadi. Di sini ada kasus ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi di kelas. Nah, terkadang siswa itu suka bersuara. Sementara kita bilang, anak-anak tolong diam. Anak-anak diam, anak-anak diam. Sementara mereka itu tipe orangnya itu tidak bisa diam. Jangan memberikan paksaan di sana. Ya. Apa yang terjadi? Psikologis anak yang terganggu. Kemudian terkadang anak-anak itu berpikir bahwa mereka tidak bisa berekspresi, padahal mereka juga mempunyai hak untuk bahagia. Terus kasus kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, hal-hal seperti itu memang terlihat sepele, tapi ternyata membuat anak-anak itu menjadi bahagia. Hal-hal kecil seperti itu. Nah, itu juga merupakan kebajikan, kepedulian, ya, kepedulian kita terhadap anak didik kita. Yang berikutnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru saja. Artinya, siswa itu terkadang juga mau didengarkan apa yang diucapkan. Jangan sampai kita saja yang berbicara, tapi kita lupa untuk mendengarkan apa pendapatnya mereka. Jadi harus memberikan ruang waktu kepada mereka, sehingga ada toleransi yang baik di sana. Lalu berikutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa yang terjadi di sana? Muridnya menjadi malu. Nah, kalau sudah malu, ketika disuruh diberikan tugas lagi oleh ibu gurunya, dia akan terjadi apa yang akan terjadi? Biasanya muridnya itu tidak mau membuat tugas itu lagi. Karena apa? Karena dia sudah pernah dihukum dengan rasa malu yang tadi. Jadi jangan sampai kita menghukum dengan hal-hal yang kecil yang terkadang kita tidak sadari tapi kita lakukan. Ya, ini untuk kita bersama. Selanjutnya di sini ada mulai dari sekarang. Mari kita bersama-sama. Kegiatan yang pertama, apakah kita siap memberikan kebebasan anak untuk berpendapat? Setuju? Bagaimana teman-teman semua? Setuju. Berarti mulai dari sekarang kita harus memberikan kesempatan kepada anak-anak itu untuk berpendapat. Terus yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju untuk mengizinkan anak belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya? Maksudnya begini, alamnya itu bisa di lingkungan luar atau di kelas. Pokoknya kita tanyakan dulu ke siswanya, sesuaikan dengan apa yang dia inginkan. Lalu kemudian kodrat zaman itu sesuaikan dengan zamannya kita yang sekarang. Ya, jangan monoton.
Jangan sampai kita mengajarnya model ceramah, terus sampai yang berikutnya pelajaran berikutnya ceramah lagi, tapi kita memberikan perbedaan-perbedaan. Mungkin di pelajaran pertama dengan metode ceramah, yang kedua mungkin pakai video atau visual, terus yang berikutnya itu kinestetik dan seterusnya. Jadi sesuaikan dengan zaman anak itu berada. Setuju, ibu-ibu? Setuju. Oke, setuju. Yang berikutnya, setuju untuk siap memberikan rasa aman di kelas? Setuju. Ya, jangan sampai anak-anak itu merasa tidak aman ketika kita di kelas, dia ketakutan. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi usahakan anak-anak itu akan merasa aman ketika kita ada di kelas. Lalu berikutnya, setuju untuk siap membimbing anak yang memiliki kemampuan terbatas? Nah, ini yang sering terjadi. Jangan marahin, jangan bentak anaknya ya, tapi kita beri pendampingan yang lebih ekstra lagi. Ya, ini yang sering terjadi pada kita, termasuk saya mungkin sebagai motivasi kita untuk memperbaiki. Yang berikutnya, siap membuat anak merasa dihargai dan nyaman dengan tidak mempermalukannya di depan teman lainnya. Setuju. Ya, setuju ya? Setuju. Siswanya yang setuju ini. Oke, setuju ya. Jadi sama. Kita juga tidak ingin merasa malu, pun demikian. Siswa juga tidak ingin merasa malu di depan siswa teman-teman. Yang terakhir, kita setuju siap membimbing murid tanpa melihat latar belakang sosial. Oke, siap. Jangan mentang-mentang dia anak Pak Dewan, kita melebih-lebihkan ya. Jangan mentang-mentang anak Pak Camat, kita melupakan anak petani. Kalau dari petani nggak bisa makan. Ya, jadi kita ada saling berhubungan dengan baik. Terakhir, akhir kata dari saya. Nah, jadi bahagia itu saat kita mampu mensyukuri hasil dari apa yang telah kita usahakan hari ini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya oleh materi berikutnya. Saya dulu.